Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Virgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Pada kesempatan di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah sabar tanpa batas. Kita tahu bersama bahwa di kehidupan kita di dunia ini tentunya banyak sekali cobaan-cobaan yang harus kita lewati, dan salah satu amalan yang baik untuk kita lakukan yaitu sabar. Lantas bagaimana Islam mengajarkan kita tentang definisi dari sabar itu sendiri dan bagaimana kita memaknai sabar itu. Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama Ustadz Haji Abdul Rohim SAG MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Ini tema yang sangat menarik untuk kita bahas, sabar tanpa batas Ustadz. Iya. Nah saudara, seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, Mas Virgil, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam acara Lentera Kolbu. Tema hari ini yang kita bahas adalah sabar tanpa batas. Selama ini ketika kita berbicara tentang sabar, orang sering berkata bahwa saya sudah habis kesabaran. Ya. Saya sudah sampai batas sabar gitu ya, sehingga saya emosi dan seterusnya. Apa benar sih sabar itu ada batasnya gitu ya? Ya begitu. Sesungguhnya bahwa tidak ada manusia hidup ini berjalan mulus-mulus saja. Semua manusia ditakdirkan Allah dalam hidupnya itu menjalani berbagai macam ujian-ujian, ya, baik ujian itu kesusahan ataupun kesenangan, baik ujian itu kekurangan harta ataupun ujian itu banyak harta, itu semua ujian. Ya. Lalu yang kedua bahwa dari ujian-ujian itu sikap kita bagaimana menjalani ujian itu. Oleh karena itu perlu kita renungkan sebuah kisah ya. Suatu hari seorang syekh, seorang guru didatangi oleh murid. Muridnya ini datang dengan suasana hati yang galau, dengan rona wajah yang muram, dan kemudian terlihat oleh gurunya. Maka ketika sampai di depan gurunya sudah menangkap ini. Kalau dia katakan setelah salam dan seterusnya takzim seorang santri murid dengan guru, kemudian si murid berkata, wahai guru, saya ingin guru memberikan petuah kepada saya. Akhir-akhir ini hidup saya ini begitu banyak ujian. Hidup saya ini sepertinya belum mengalami keberuntungan. Semua hal yang saya lakukan seperti salah. Masyarakat melihat saya juga seperti tidak simpati lagi. Keluarga saya juga demikian. Sungguh guru, luar biasa ujian saya. Tolong berikan saya pembelajaran, berikan saya bekal agar saya bisa melalui semua ini. Lalu sang guru tersenyum. Wahai anakku, kata gurunya, engkau pulanglah dulu. Besok kita ketemu lagi di sini. Kita bertemu di pinggir danau. Engkau bawa segenggam garam dan engkau bawa segelas minuman. Datanglah kemudian, singkat cerita, besok pagi sang murid datang menghadap gurunya, membawa segelas air putih dan kemudian segenggam garam. Lalu kemudian setelah sampai bercerita, lalu gurunya berkata, wahai muridku,
apakah yang engkau bawa itu garam dan air? Benar guru. Sekarang garam itu engkau taruh ke dalam gelas, masukkan semua ke dalam gelas, dimasukkanlah, aduk, kata guru, diaduk. Lantas kemudian gurunya, sekarang engkau minum air itu. Maka murid, yang namanya murid harus patuh ya sama guru ya, Mas Fadil ya. Akhirnya kemudian diminum. Ya ketika diminum, bayangin aja airnya segelas, garamnya segenggam. Ya terasa banget itu asin dan pahitnya gitu ya. Apa yang kau rasakan, muridku? Kata, itu asin banget, itu terasa sekali pahit. Sudah, kalau gitu besok kau datang lagi ke sini, kau bawa lagi segenggam air. Akhirnya kemudian besok pulang, bawa lagi menghadap guru, dibawa segenggam air, segenggam garam. Sudah salam, sudah takzim, wahai guru, saya sudah bawa segenggam garam. Lantas, ya kata gurunya, kau ikut saya. Akhirnya mereka berjalanlah ke sebuah danau. Ya kalau di Bangka mungkin kolong ya, kolong begitu ya. Setelah duduk di pinggir kolong, di pinggir danau, sang murid berkata, wahai guru, apa yang harus saya lakukan? Kata gurunya, engkau taburkan garam itu ke danau ini. Maka kemudian dilemparlah garam itu. Kemudian setelah itu ditunggu beberapa saat, kata guru, kau minum airnya. Nah, begitu diminum, air danau yang bening itu sejuk, enak. Gimana rasanya? Sejuk guru, enak rasanya. Enggak pahit kayak kemarin? Enggak. Nah, inilah pembelajaran buat kamu, kata guru, bahwa sesungguhnya masalah yang ada dalam hidup itu sebenarnya enggak banyak, hanya segenggam aja. Tetapi seberapa luas hatimu, itulah yang membuat pahit getirnya hidupmu itu. Kalaulah di dadamu itu hatimu hanya seluas gelas, maka engkau akan merasakan kepahitan, kegetiran kehidupan ini. Tapi kalau hatimu itu seluas danau ini, maka segenggam garam tiada arti. Artinya cobaan hidupmu itu enggak banyak sebenarnya. Cuma sampai di mana perasaanmu, jiwamu, dan hatimu menerima itu. Inilah kenapa kita di dalam Islam diajarkan sabar. Mungkin agama lain nggak punya istilah sabar ini. Ya, semua agama itu punya ujian. Agama apapun, jenis kelaminnya, suku bangsa apapun, seberapa tinggi pendidikannya, semuanya pasti punya ujian. Tetapi sejauh mana keluasan hati seseorang itu terbebas dari agama apapun, maka dia akan bisa menjalani, melewati semua ujian-ujian itu. Nah, dalam konteks kehidupan para pemirsa, bahwa sesungguhnya tidak ada manusia hidup tanpa ujian. Dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Kalau anak-anak mungkin ujian kita ya dimarah orang tua kita, disuruh belajar, kena marah guru, ya itu ujian semua. Tapi begitu kita berumah tangga, begitu di rumah tangga punya istri, punya suami, begitu juga. Kadang baik, kadang bagus, kadang harmonis, kadang ya itulah rumah tangga. Tidak ada hidup yang mulus-mulus saja. Maka Islam memberikan satu jalur yang sangat jelas terkait itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sesungguhnya sabar itu akan mendapat pahala, ya, pahala yang terus menerus tanpa batas. Jadi kalau kita sabar tanpa sadar kita itu mencatatkan pahala terus menerus. Mencatatkan pahala, Ustaz ya. Terus menerus, bighairi hisab. Jadi sabar terhadap apapun itu, terhadap pekerjaan, terhadap suami kita, terhadap istri kita, tetangga kita, mertua kita, siapapun itu. Ketika kita sabar, maka itu pahalanya mengalir terus. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, Al-Quran mengajarkan kalau kita mendapatkan ujian-ujian itu, ada dua yang Allah berikan jalan keluar untuk kita. Ada dua, Ustaz. Iya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ingat itu, sabar dulu baru sholat ya, bukan sholat baru sabar. Artinya ketika kita diberikan masalah apapun,
maka sabar. Apa itu sabar? Sabar itu berusaha untuk menerima, kemudian tidak menyalahkan apapun. Lalu yang kedua, kemudian kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan berlapang dada. Jadi sabar itu bukan menerima legowo saja, menerima saja bukan, tetapi menerima sambil mencari jalan keluar. Ya, kalau kita misalnya di Jakarta terjebak macet, ya itu namanya apa, ujian macet. Ya kalau kita mau sabar ngikutin aja, tapi solusi mungkin perlu. Kalau misalnya kita telat di satu acara, mungkin perlu telepon bahwa kita telat karena macet, atau kita keluar dari kendaraan cari ojek. Nah itulah sabar, tapi cari jalan keluar. Beda kalau misalnya kemudian diem aja sampai tempat lokasi acara telat, nah ini pasrah namanya. Tapi kan kasihan orang-orang yang sudah itu. Jadi beda. Maka Imam Al-Ghazali membagi sabar itu menjadi tiga. Menjadi tiga. Ya. Baik. Jadi sabar menghadapi semua perintah-perintah Allah. Jadi perintah Allah itu harus kita jalankan juga dengan sabar. Jadi bukan hanya menjalankan saja, tetapi bagaimana menjalankannya dengan sabar. Seperti sholat. Sholat harus sabar. Nggak bisa buru-buru, apalagi dikejar waktu. Karena sholat itu ya Bang Firgil ya kadang-kadang kayak perangko. Ada yang perangko kilat, ada yang perangko biasa, cepet gitu. Kalau sedang ada musibah sholatnya lama gitu. Kalau udah ada musibah cepet banget gitu ya. Nah, karena padahal sholat itu adalah salah satu cara yang Allah berikan kepada kita bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan dengan sholat, kemudian sabar dan sholat. Itu yang akan kemudian membuat kita menjadi lebih tenang, lebih tenteram. Jadi sabar itu ada tiga. Sabar menjalani perintah-perintah Allah. Dua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu yang ketiga, sabar menjalani kehidupan ini yang diberikan Allah, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah insya Allah dengan cara-cara itu maka hidup akan lebih jauh, lebih tenteram. Kegalauan yang menyeliputi kita akan segera sirna, asal kita kembalikan itu semua kepada Allah dan berusaha sabar, sabar, dan sabar. Maka tidak ada di dalam Al-Quran itu sabar itu batasnya nggak ada. Nggak ada batasan Ustaz ya? Karena kita diminta cari solusi. Ya kalau tidak ada solusi bukan tidak ada solusi, kalau tidak mencari solusi ya kalau bahasa kita pasrah aja apa yang mau terjadi. Tapi sabar itu mencari solusi. Setiap permasalahan, setiap ujian yang Allah berikan, kita diberikan daya upaya dan pikiran bagaimana mencari solusi dari setiap permasalahan dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Berarti bisa dikatakan sabar ini juga ada tahap-tahapannya Ustaz. Iya, betul. Berarti tidak hanya berpasrah tadi Ustaz ya, menunggu hasil ya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nah Ustaz, ketika kita mendapatkan sebuah ujian yang sangat sulit untuk kita taklukkan Ustaz. Nah bahasanya taklukkan ya Ustaz. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah hanya cukup untuk berpasrah kepada Allah saja, atau kita harus bercerita dengan sesama manusia yang bisa membuat kita juga bisa menyelesaikan masalah tersebut Ustaz? Ya, masing-masing ujian masuk ada karakteristiknya ya. Jadi kita itu setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu ada karakteristiknya. Mungkin masalah ini boleh kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin ini sebenarnya cukup kita saja. Kita harus menilai itu. Karena boleh jadi yang kita ceritakan itu nanti jadi aib. Atau malah orang lain nggak bisa membantu menyelesaikan itu. Maka itulah dalam konteks kita hidup ini, kalau kita masih di dalam rumah, masih sebagai anak, kita punya orang tua. Kalau kita sudah ketika di sekolah ada guru. Setelah kita berumah tangga ada istri. Tempat bertukar pikiran. Kalau kita di kantor ada atasan kita. Sebenarnya itu adalah sparring kita untuk nyelesain masalah. Nah, kalau ada masalah diskusi. Ya, tidak ada masalah. Ketika diskusi akan memunculkan jalan keluar yang berbeda-beda. Artinya punya solusi. Tidak ada masalah, tidak ada solusi, semuanya pasti ada. Tapi bagaimana kita menganalisanya, sudut pandang kita dan semuanya itu sangat mempengaruhi.
Karena habis dari kesulitan pasti ada itu Ustadz ya. Iya, karena itu udah janjinya begitu ya. Iya. Inna ma'al usri yusra gitu ya. Siap Ustadz. Baik, tema yang sangat menarik untuk kita ulas lagi setelah jeda berikut ini Ustadz. Kita akan mengulas lebih lengkap lagi terkait tema kita sabar tanpa batas ini dalam sudut pandang Islamnya. Saudara, kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah sabar tanpa batas. Dan masih bersama dengan Ustadz Haji Abdul Rohim, kita akan mengulas kembali tema kita di sore hari ini. Nah Ustadz, tadi kan Ustadz membagi sabar itu ada tiga Ustadz ya. Sabar atas perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan juga sabar terkait dengan kehidupan kita. Saya tertarik dengan poin yang kedua ini Ustaz, dalam menjauhi larangan Allah Ustaz. Dalam kehidupan kita banyak sekali cobaan-cobaan yang sering menimpa Ustaz. Nah, untuk membentengi diri kita sehingga kita kayak selalu ingat, oh ini nggak perlu kita lakukan. Nah, ini gimana Ustaz? Kadang-kadang teman-teman sekitar nih yang sering mempengaruhi kita Ustaz. Ya, jadi kalau sabar terhadap perintah Allah mungkin tidak begitu itu ya, karena perintah itu kita lakuin dan kita lakuin dengan sabar ya. Tapi kalau sabar menjauhi larangan, nah ini kan berat ya. Karena di depan mata kita tuh selalu ada pilihan, ya kan? Pilihan-pilihan yang kalau kita lakukan ini dosa, tidaklah kita lakuin, gimana dong teman-teman ngajak gitu ya. Nah, ini perlu benteng yang kokoh ya, karena semua orang pasti pernah mengalami ujian seperti ini. Kalau ujian-ujian berat, misalnya mohon maaf makan sesuatu yang haram, atau mungkin nggak sampai kita ya. Cuma ketika misal sesuatu yang contoh terhadap lawan jenis, misalkan seperti itu kan, nah itu kan ada keinginan, tapi kita harus stop gitu ya. Karena bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu punya keinginan dalam situasi yang sudah sangat memungkinkan, tapi beliau ar-ra'ana burhana, melihat tanda-tanda Allah gitu ya, maka keinginan itu hilang. Nah, kita sebisa mungkin ketika menghadapi pilihan-pilihan seperti itu kan iblis kan pinter banget tuh menggoda kita kan, yang dosa-dosa itu kelihatannya enak banget ya, lezat banget gitu, kayak dimudahkan dan kayaknya pleng-pleng aja gitu ya. Kita mau ibadah tuh kayaknya repot, mana hujan lah segala macam. Iblis kan gitu ya. Ah, itu perlu benteng yang kokoh. Kita perlu perhitungan. Jadi kalau kita lakukan dosanya begini dan begini, imbasnya kepada kehidupan kita, anak kita panjang. Sehingga kita harus berpikir panjang ketika harus melakukan perbuatan-perbuatan yang itu tadi dilarang Allah tadi. Sejauh kita meninggalkan larangan itu, maka pahalanya ngalir. Pahalanya mengalir. Wow, Masya Allah. Jadi sejauh kita meninggalkan larangan itu, tidak menyentuh larangan itu, pahalanya tetap ngalir. Jadi kita menghindari makanan-makanan haram, menghindari perbuatan, itu mengalir pahalanya. Jadi jangan kira kita nggak dapat pahala. Karena Rasulullah pernah membandingkan itu ketika kita menggaul istri dan dengan bukan. Rasulullah tanya pada sahabat, kalau menggaul istri dapat pahala, ya dapat pahala. Itulah sama, meninggalkan itu kita dapat pahala. Nah, oleh karena itu meninggalkan larangan-larangan itu sebenarnya bonus pahalanya kita nggak tahu, tapi nanti kita dapat. Ini pahala apa sih kok dapat gini? Itu pahala kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Kira-kira begitu ya Bang Firja. Oke, siap Ustadz. Dan untuk para saudara yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaan melalui akun media sosial kami terkait tema kita pada sore hari ini, sabar tanpa batas. Nah Ustadz, lawan dari sabar ini kan adalah pasrah Ustadz. Ketika seseorang sudah berpasrah dan memang sudah di titik terendah Ustadz, bagaimana cara kita untuk kayak bangkit kembali sehingga
kesabaran ini tetap muncul di hati kita, Ustaz? Ya. Kalau sabar itu bukan lawannya pasrah ya. Oh, bukan, Ustaz. Oke. Pasrah itu mirip-mirip sabar tapi bukan sabar ya. Pasrah itu ada perbedaannya antara pasrah dan sabar ya. Oke. Nah, pas sabar itu kan lawannya emosian Oh, gitu iya. ya. Marah, Marah, Ustaz, ya. tergesa-gesa ya gitu ya, kira-kira begitu yang lawannya sabar itu. Maka dalam kehidupan ini kan itu tadi butuhnya kita berpikir ya. Berpikir kenapa? Karena ketika kita tidak sabar, bisa jadi itu akan menjerumuskan kita. Saya sering masuk ke LP atau apa ya, sering memberikan pencerahan di sana. Ya hampir rata-rata yang masuk itu karena tidak sabar. Tidak sabar karena kehidupan, Iya. susah hidupnya, cari pelarian narkoba. Heeh. Enggak sabar karena dihina, dicaci, kemudian emosi, terjadi penganiayaan. Tidak sabar dengan kehidupan yang susah, kehidupan yang rezeki cuma segitu aja, korupsi. Itu kan sebenarnya imbas dari ketidaksabaran semua. Iya, Kan? iya. Nah, oleh karenanya hidup ini ya harus kita jalani. Jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Karena tidak semua orang bisa seperti kita. Banyak orang yang mungkin kita memang susah, mungkin lebih banyak susah di bawah kita. Iya. Kita mungkin susah, tapi kita masih bisa tertawa, masih punya teman, masih Iya. punya anak istri. Heeh. Itu semua nikmat. Sehingga nikmat yang Allah berikan jangan tertutup hanya oleh karena kekurangan kita. Oke. Pandanglah apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka akan lahir rasa syukur. Ketika kemudian kita mengalami musibah, ujian, apapun itu, maka kita harus bersabar. Karena ujian itu pasti memang datang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Ya, jadi kita tuh pasti diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan, dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini semua akan datang. Nah, tapi Allah pasti akan dibalik itu semua ada hikmah. Ada hikmah. Selagi kita mau bersabar. Kira-kira begitu. Oke, baik, Ustaz. Nah, sabar ini kan ada hubungannya dengan rasa syukur, Ustaz. Ini kaitannya dalam sudut pandang Islam ini bagaimana, Ustaz? Ya. Sabar, syukur itu dua hal yang harus ada seperti uang logam ya. Orang yang sabar pasti di dalamnya tuh punya rasa syukur yang kuat. Semakin dia sabar, rasa syukurnya akan semakin kuat. Semakin tidak sabaran, syukur semakin dikit. Karena mau ngejar terus kekurangan. Kok baru segini, kok begini, begitu. Jadi seperti mata uang logam ya. Selalu berdampingan sabar dan syukur itu. Maka hiasan orang-orang bertakwa itu yaitu sabar, syukur, ikhlas, begitu. Maka hidupnya jadi indah, nikmat, begitu. Berarti tidak ada kekurangan-kekurangan ya, Ustaz? Iya, ada kekurangannya, tetapi dia tidak melihat kekurangan itu. Dia lihat apa yang sudah Allah berikan. Dan ternyata indahnya, hebatnya Allah, semakin kita tidak melihat kekurangan, kemudian kita melihat nikmat itu, kemudian kita bersyukur, Allah tambah. Kan rumusnya gitu tuh. Iya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Semakin bersyukur dengan nikmat Allah, pasti Allah tambah. Nah, tambahan itu akan mengurangi kekurangan kita kan, menutupi kekurangan kita. Iya. Jadi syukur itu dengan sabar itu luar biasa. Itu layout jalan hidup yang memang luar biasa Allah berikan. Mungkin di dalam agama lain tidak begitu spesifik dijelaskan ya. Tapi dalam Islam itu sangat. Karena Allah sangat sayang dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah sangat sayang orang-orang bersyukur. Sehingga Allah sampai kritik dalam Al-Quran itu, wa qalilum min ibadiyah syakur, kata Allah. Sedikit sekali hambaku bersyukur tuh. Taunya itu minta tuh lah, kira-kira begitu ya. Itu begitu ya. Oke, Ustadz. Kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang bertanya, Ustadz. Kali ini dari @Raka Santuy. Ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Di zaman sekarang tekanan hidup semakin besar. Bagaimana caranya menjaga kesabaran di tengah beban ekonomi, Ustadz? Ya. Sampai kapanpun kan masalah ekonomi itu akan jadi masalah manusia. Ya. Dari sejak Nabi Adam lahir sampai sekarang ekonomi yang begitu selalu jadi tekanan. Ya. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Dalam hal ekonomi, kadang kita itu sulit membedakan mana kebutuhan, mana gaya gitu ya. Karena
antara kebutuhan dengan gaya itu kadang lebih besar gaya gitu kan. Butuhnya hanya segenggam, tapi pengen gaya segunung, kan nggak bisa. Ya, nah kehidupan ekonomi seperti itu. Jadi kalau misalnya makan kita itu cukup 1 piring, kenapa harus masak sampai 2 kilo gitu ya? Kan mubazir juga. Iya, benar. Nah itu yang membuat tekanan ekonomi makin berat. Maka pemerintah kadang menganjurkan kita hemat listrik, hemat air. Dan itu kan memang anjuran agama berhemat. Wala tusrif, jangan berlebih-lebihan. Makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, apapun jangan berlebihan. Itu apa namanya pelajaran yang dianjurkan agama, syariat. Ya, makanlah kamu, kulu washrabu, minumlah kamu, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan inilah yang kadang membuat tekanan ekonomi semakin meningkat. Kalau kita hidup sederhana, apa adanya, yang bisa kita makan ya makan, yang tidak ya sudah sabar dulu, suatu hari nanti kita ini kalau pengen makan hamburger bolehlah sekali-sekali, tapi jangan juga tiap hari mungkin kan, ya kayak gitu kan. Nah, semakin kita bisa menghemat apa namanya pengeluaran, semakin kecil juga tekanan ke ekonomi kita. Nah, jadi manfaatkan saja apa yang ada, kemudian manfaatkan yang apa yang diberikan Allah itu, nikmati saja, nikmati, jalani, nikmati, oh syukur dah, indah lah hidup itu. Enggak banyak tekanan-tekanan lagi kalau udah begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan kedua, Ustadz, ini dari Ayu Puspita. Di tempat kerja saya, Ustadz, sering ditekan atasan. Nah, apakah bentuk sabar yang benar dalam situasi seperti ini, Ustadz? Iya. Di rumah ditekan suami ya, di kantor ditekan atasan, di jalan itu ketemu pengendara yang tidak sabar, tidak sopan. Jadi dari rumah sudah ada masalah, sampai di jalan ada masalah, sampai ke kantor masalah lagi, pulang lagi gitu di jalan sampai masalah lagi. Susah sekali hidup ini sepertinya. Jadi nikmatin saja. Pimpinan, kalau seorang pimpinan itu kan menekan itu sebenarnya mungkin karena kinerja kita. Kita masih punya potensi tapi tidak mau memanfaatkan potensi. Yang namanya bekerja, selagi ada potensi yang bisa kita dedikasikan. Dedikasikan. Toh kita maaf ngomong, kalau di kantor kan udah ada dijamin rezekinya. Artinya ada gaji atau tunjangan atau insentif, apapun namanya. Sudah ada jaminannya. Maka pimpinan berani menekan begitu. Bukan menekan sebenarnya menurut saya, itu bagaimana supaya kita bisa memunculkan potensi kita itu, bekerja secara maksimal, mengupdate diri. Nah, jadi dan satu yang kedua, biasanya tekanan itu kan terkait dengan kerja. Kalau sifatnya pribadi mungkin tidak. Karena pimpinan itu kan bukan orang yang bertanggung jawab dengan pribadi kita dan harus memperbaiki, tidak. Dia bertanggung jawab dengan hasil kinerja kita. Maka apapun kinerja kita itu yang masih belum capai target, mungkin itu yang dilakukan. Maka mencoba berdamailah dengan diri sendiri. Saya masih punya kemampuan, saya masih punya potensi, tapi belum termaksimal. Nah mungkin dengan cara ini bisa maksimal. Jadi nggak usah dimaknai bahwa itu tekanan hidup, sehingga jadi malam-malam jadi pikiran. Nikmatin saja. Ada sesuatu yang indah yang saya pernah baca, bahwa ada seseorang yang hidupnya indah itu kadang dia kalau dari kantor, berapa banyak pun masalah di kantor dia tulis. Sudah dia tulis di atas kertas, kemudian dia bawa pulang. Sebelum sampai dia masuk ke rumahnya, kertas yang tulisan masalah-masalah itu dia buang di kotak sampah. Jadi begitu dia masuk rumah, tidak ada lagi masalah kantor membebani otaknya. Begitu juga ketika dia pergi ke kantor. Masalah-masalah ada di rumah, sudah selesai di depan rumah. Sudah dia naik kendaraan sampai di kantor, yang ada hanya masalah kantor. Nah, memilah masalah rumah tangga dengan masalah kantor tidak mudah kan. Tapi kalau kita bisa memanage itu insya Allah tidak bercampur aduk. Kerjaan di kantor tidak terpengaruh dengan pekerjaan di rumah, masalah di rumah tidak terpengaruh dengan masalah di kantor. Nah itu sebenarnya enak. Cuma memang perlu belajar kan, tidak mudah. Karena orang itu pasti berpengaruh. Yang apa di kantor biasanya ramah, baik, jadi kemudian marah-marah mungkin masalah di rumah. Itu semua berpengaruh. Tapi kalau bisa memanage-nya itu luar biasa. Oke, baik Ustadz. Semoga untuk yang sudah bertanya, pertanyaan tadi bisa terjawab oleh Ustadz.
Dan saudara, kita lanjutkan kembali nanti setelah jeda berikut ini kita akan mengulas kembali untuk tema kita sabar tanpa batas, dan kami terus mengajak pemirsa yang ingin bertanya silakan mengirim pertanyaan melalui akun media sosial kami. Kita harus break sejenak, setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masuk di segmen ketiga ini, saudara, terkait dengan tema kita sabar tanpa batas. Nah Ustadz, kita sudah mendapatkan pertanyaan lagi, kali ini dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi seseorang yang selalu mencari kesalahan dan menguji kesabaran kita, Ustadz? Dalam kehidupan ini memang macam-macam karakter orang ya. Jadi ada yang orang-orang yang tidak begitu peduli dengan kita. Ada orang-orang yang serius care dengan kita. Ada yang memang cari-cari kesalahan. Cuma biasanya kalau ada yang cari-cari kesalahan itu kan satu, dia merasa kita lebih baik dari dia. Gitu aja. Jadi munculkan kepercayaan diri bahwa kita lebih baik daripada dia. Maka dia cari kesalahan kita. Kenapa harus dimunculkan itu? Supaya kita pede, supaya kita tidak terpengaruh oleh dia. Dan kita jangan dijajah oleh dia. Kan hidup ini kadang-kadang kita dijajah orang. Walaupun tidak dijajah, maksudnya pikiran kita selalu tertuju dia. Takut diejek, takut dilihat, takut diekspos dia, takut diviral. Emangnya kita siapa takut diviral kalau dia? Emang kita siapa dijajah hidup? Jadi enjoy aja, kita berjalanlah apa adanya, sesuai dengan karakter fashion kita, jalani aja. Ya, orang yang seperti itu pasti berada level di bawah kita. Munculkan sekali seperti itu, supaya kita tidak rewel dengan dia. Nanti dia juga akan minggir. Iya. Lama-lama nggak ketemu lagi kesalahan kita itu. Kenapa? Ya tiap hari dicerudiin ya, gitu ya. Dikepoin, Ustaz. Iya. Jadi nggak usah dipeduliin. Kita dia. Dia mau senang oke, dia tidak juga senang nggak apa-apa. Yang penting kita jangan ganggu dia, jangan ganggu orang lain. Kita berjalan dengan cara kita, jalani kehidupan kita, nikmati aja, enjoy aja. Semakin kita enjoy, semakin sakit dia. Semakin kita happy, semakin pusing dia. Udah, jangan kita dibikin pusing oleh dia. Ya itu bagian daripada anggap pada duri-duri jalanan lah, begitu ya. Jangan jadi pikiran sampai nggak tidur mikirin dia. Siapa dia gitu loh. Masih banyak boleh kita pikirin untuk kita. Ustaz. Ya gitu ya, Bang Pirkil ya. Oke, siap Ustaz. Nah Ustaz, kadang kan sabar ini biasanya kita hanya ucapkan melalui kata-kata, masih kepikiran sama kita. Dan kadang-kadang kita jengkel juga Ustaz. Nah ini apakah masih masuk dalam kategori sabar Ustaz? Ya, jengkel itu manusiawi, ya. Kecewa itu manusiawi. Orang rasa-rasa itu memang sudah ada sejak kita lahir. Cuma menempatkannya dalam posisi, situasi dan kondisi. Jadi boleh kita kecewa kalau kita gagal, boleh kita jealous ya. Ya, tapi tidak boleh terus-menerus seperti itu. Kita harus cari jawabannya. Kita harus bisa memotivasi, move on lah. Tidak ada orang semuanya sukses sih. Semua kegiatan kita tuh kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Ujian kita itu kadang sukses, kadang tidak. Ya pada saat misi kita nggak berhasil, visi kita nggak sampai, atau yang kita harapkan nggak, mungkin kecewa, tapi nggak boleh berlarut. Hidup tetap berjalan. Karena kecewa itu bukan berarti kiamat kan. Benar. Jatuhnya kita dalam satu posisi bukan karena kiamat, enggak. Orang yang sukses saat ini, yang jadi pengusaha, jadi menteri, jadi politikus, itu orang yang sudah berkali-kali jatuh itu.
Bukan orang yang begitu lahir langsung jadi, enggak. Orang yang berkali-kali jatuh sehingga sukses. Iya. Loh kalau kita belum pernah jatuh, ya nggak akan merasakan sukses kayak gitu. Semakin dalam jatuhnya, semakin dia bisa bangkit, itu akan semakin hebat. Nah, itu rumus kehidupan. Ya. Iya. Kita dulu kan mungkin begitu, dulu waktu sekolah kan nilai jatuh kita, nggak ranking, dan segala macam. Cuma itu jadi apa namanya, motivasi kita. Ya, pembelajaran Ustadz ya. Iya, jadi pembelajaran. Tidak ada manusia yang mulu-mulu nggak ada. Iya, nggak ada. Semuanya pasti ada itu ya. Baik Ustadz, dan kita sudah mendapatkan satu pertanyaan lagi Ustadz, ini dari hamba Allah kembali. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah sakit parah dan butuh waktu lama untuk sembuh. Apakah bersabar dalam sakit seperti ini termasuk ibadah Ustadz? Nah, itulah yang dapat pahala ibadah yang tidak terasa. Yang tidak terasa. Iya, Oke. artinya kita sabar dalam sakit, itu pahalanya naik terus. Satu. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Karena sakit itu, Heeh. ya selain itu memang ujian Allah, itu cara Allah mengistirahatkan kita. Allah menyuruh kita untuk istirahat. Iya, iya. Kalau enggak itu kan terus-menerus kayak robot aja gitu kan. Udah berdiam Ustadz. Diem. Orang PLN itu kan harus ada overhaul ya. Iya. Istirahat dalam setahun tuh ada gitu kan. Tubuh ini harus puasa sebulan untuk build up kembali kan. Iya. Ya seperti itulah kadang sakit itu. Nah, lalu yang kedua, ada contoh Nabi yang sakitnya bertahun-tahun. Jadi Nabi Ayub itu Iya. sakitnya bertahun-tahun. Bukan hanya setahun. Ketika sudah sampai belasan tahun sakit itu, sampai-sampai borok di badan ini itu isinya ulat semua. Bahkan dalam cerita itu kalau dia mau sholat, beliau itu ambilin dulu nih, taruh dulu. Nanti udah sorry kembaliin lagi. Ketika ada orang bilang, wahai Ayub, kenapa enggak berdoa kepada Allah? Kau kan nabi, engkau kan ahli ibadah dekat dengan Allah, masa tidak dikabulkan? Apa jawab Nabi Ayub? Saya malu berdoa kepada Allah. Bertahun-tahun saya dikasih nikmat sehat. Bertahun-tahun saya dikasih nikmat harta benda, keluarga. Nah sekarang baru belasan tahun saya sudah nyesal, minta kepada, malu saya. Segitunya ya. Nah jadi kita yang sakit selama kita sabar dan ikhtiar itu dapat pahala. Jadi sabar dan ikhtiar, mencari solusi. Sabar, berobat. Sabar, itulah ikhtiar. Yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan Allah. Mau obat apapun, dokter manapun, rumah sakit manapun, kalau belum takdirnya sembuh, tidak akan sembuh. Iya. Tapi kalau sudah takdir Allah sembuh, mungkin hanya dengan getah pisang sembuh. Benar, bisa. Iya. Jadi ikhtiar harus jalan, baik medis maupun ini. Tapi doa juga begitu, dan diikut dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mudah-mudahan dengan sabar-sabar seperti itu hidup itu lebih nyaman, lebih nikmat. Gundah gulana boleh, tapi tidak boleh berlarut. Karena itu manusiawi. Tetapi harus kita sadari semua apapun itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Gitu. Baik Ustadz, untuk yang bertanya semoga pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Ustadz. Nah Ustadz, nikmat ini kan adalah salah satu bentuk cobaan Ustadz. Nah ini boleh dijelaskan nggak Ustadz, maknanya sebenarnya seperti apa sih Ustadz? Ya. Jadi orang kadang merasa nikmat Allah itu adalah keberkahan hidupnya. Sehingga dia rasakan itu seolah-olah bukan ujian. Padahal nikmat itu juga kalau tidak bisa kita mengelolanya, itu juga ujian. Betapa banyak orang terjerumus karena nikmat. Hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Ternyata terjerumus oleh itu. Sementara yang biasa-biasa menginginkan hal itu. Iya kan? Sabar dia selama jadi sederhana itu. Kekurangan sabar, tapi begitu menjadi orang kaya, belum tentu sabar. Ya kan? Banyak orang terjerumus gara-gara itu. Kemiskinan dia lolos, tapi ujian kemakmuran tidak lolos. Nah, jadi artinya kita harus memaknai semua nikmat Allah itu juga ujian. Ujiannya kalau menurut Nabi Sulaiman, ashkuru am akfur. Apakah kamu mau bersyukur atau kufur? Pilihannya cuma dua itu saja. Ashkuru am akfur. Apakah kamu bersyukur atau kamu kufur?
Oh, Nabi Sulaiman kurang apa nikmatnya, kan luar biasa. Tapi beliau sadar ini hanya ujian Allah. Apakah saya bersyukur, apakah saya kufur. Nah, kalau kita berkaca dengan itu, begitulah. Allah beri ini, Allah beri ini. Apakah saya bersyukur dengan ini atau saya kufur? Kalau sampai ke titik itu, insya Allah kita tidak akan lupa. Kita tidak akan menganggap nikmat itu sebuah hal yang harus dipoya-poyakan. Tapi nikmat itu kita usahakan menjadi sesuatu yang lebih berkah, lebih bermanfaat buat keluarga dan buat orang lain dan seterusnya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir Ustadz. Kali ini boleh kita berikan kesimpulan untuk para pemirsa kita di rumah Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa di rumah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita akan menemui berbagai macam situasi, kondisi yang kadang mengenakan, kadang juga menyusahkan. Kadang itu nikmat, kadang juga penderitaan. Itulah ujian. Maka semua orang yang diuji harus menjalaninya. Maka menjalani ujian itu salah satu ilmunya dengan sabar dan syukur. Karena dengan sabar, insya Allah akan melahirkan rasa syukur. Rasa syukur tidak akan melahirkan kekecewaan, tidak akan melahirkan kecewa yang berkepanjangan. Maka jalanilah hidup ini dengan nikmat. Bahkan Allah itu perintahkan kita, fasbir sabron jamila, sabarlah kamu dengan sabar yang indah. Arti sabar yang indah itu walaupun hidupnya kesusahan, tapi dia happy, tapi dia enjoy, masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum, bahkan masih bisa membantu orang lain. Itu luar biasa. Dia butuh, tapi dia masih bisa membantu orang lain. Maka tidak ada kata lain. Kalau dalam kehidupan ini jalani, nikmati, syukuri. Jalani, nikmati, syukuri. Insya Allah indah. Yang kita harapkan itu saat kita berakhirnya masa beredar di bumi ini, yaitu maut, kita dalamkan husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang bisa menjalani kehidupan dengan baik, bisa menikmati kehidupannya, dan bisa mensyukuri semua yang Allah berikan itu. Insya Allah dia akan mendapatkan husnul khotimah. Mungkin itu sebagai sebenarnya. Baik, terima kasih untuk Ustadz Haji Abdul Rohim SHGMH yang telah berbagi ilmu di sore hari ini. Dan seperti yang kata Ustadz tadi, jalani, nikmati, jalani, syukuri Ustaz ya. Jalani, nikmati, syukuri. Kalau kita sudah memaknai itu, insya Allah jalan kita ke depannya akan lempeng-lempeng aja Ustaz ya. Nah, ini sabar itu tidak ada batasannya. Kalau ada batasannya berarti kita yang tidak sabar. Terima kasih saudara, Anda sudah menyaksikan Lentera Kolbu Sucikan Hati, Inspirasi Diri di sore hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan di sore hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan juga menambah ilmu kita sehingga khasana keislaman kita terus bertambah setiap harinya. Saya Firgana Setiawan dan juga Ustadz Haji Abdul Rohim SHGMH kami pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.